Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan eksplorasi tumbuhan beracun di cagar alam Dolok Tinggi, Raja Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, oleh Vivien Kriston Manalu, Yunus Afifuddin, Lamek Marpaung. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfikri dengan NPM 2014-15-1072 dari kelas Kehutanan B. Daftar isinya yang pertama yaitu ada pendahuluan yang isinya latar belakang tujuan dan manfaat penelitian. Yang bab 2 ada metode, waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan, dan prosedur penelitian. Yang ketiga adalah hasil dan pembahasan, isinya ada hasil, pembahasan, dan deskripsi tumbuhan beracun. Yang keempat ada penutup, isinya kesimpulan. Kita masuk ke bab pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Tumbuhan beracun merupakan tumbuhan yang mengandung racun yang dapat menyebabkan rasa sakit ataupun kematian. Tumbuhan beracun dari hutan karang merupakan perhatian khusus padahal memiliki potensi yang cukup besar. Pemanfaatan tanaman beracun masih sangat kurang, menyebabkan tumbuhan beracun tertinggal dari pemanfaatan tanaman obat. Tumbuhan beracun jika dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik akan dapat menggantikan penggunaan pestisida yang berbahaya di lingkungan kita. Penggunaan tumbuhan beracun jadi pestisida alami tidak akan mengganggu pertumbuhan tanaman pangan yang ditanam karena pestisida alami dari tumbuhan beracun maupun menguap, sehingga kita tidak mengganggu kesehatan. Tujuan dan manfaat penelitian ini tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi jenis tumbuhan beracun, menganalisis keanekaragaman tumbuhan beracun, dan menganalisis metabolisme sekunder dari jenis-jenis tumbuhan beracun tersebut. Manfaat yang diperolehnya yaitu observasi awal tentang informasi jenis-jenis tumbuhan beracun yang terdapat di cagar alam Dolok Tinggi Raja untuk dijadikan petunjuk praktis agar lebih berhati-hati dalam pemanfaatan tumbuhan beracun. Bab kedua itu metode, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai Desember 2014. Pengambilan sampelnya ini berada di kawasan cagar alam Dolok Tinggi Raja, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Analisis fitokimia dan identifikasi tumbuhan dilaksanakan di Laboratorium Kimia Bahan Alam, Departemen 2 Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara. Bahan penelitian, alat yang digunakan yaitu ada alat tulis, beaker glass, gelas ukur, kalkulator, kamera, kompas, tali, tambang, meteran, kantung oven plastik, kertas label, kertas saring, oven, penanggas air, pipet tetes, saringan, shaker, spatula, tabung reaksi, dan timbangan analitik. Sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah HCl 2N, HCl 10%, reaksi Lieberman, Bochart, reaksi Wagner, reaksi Mayer, reaksi Dragendorf, reaksi Salcosi, serum sulfat 1%, HSO4 10%, NaOH 10%, FeCl 1%, MgHcl cair, alkohol air, dan metanol. Prosedur penelitiannya. Yang pertama ada aspek pengetahuan lokal. Dari aspek pengetahuan lokal ini kita mensurvei pengetahuan lokal dilakukan untuk mengetahui informasi tumbuhan beracun di masyarakat yang diperoleh dari hasil wawancara. Yang kedua ada aspek keanekaragaman. Aspek keanekaragaman ini kita mencari kerapatan suatu jenis atau kerapatan relatif suatu jenis atau KR, frekuensi suatu jenisnya atau F, dan frekuensi relatif suatu jenis. Jika itu semua nanti kita akan mengetahui indeks nilai pentingnya. Aspek fitokimia itu ada pengujian alkaloid, pengujian terpen, pengujian flavonoid, dan pengujian sulfonin. Ketiga ini hasil dan pembahasan. Yang pertama ini ada tabel hasil wawancara dengan masyarakat tentang tumbuhan beracun ini. Ada tumbuhan jenis hati lando, ini ada HW Bolanda, ada Langge, ada Lapisi, Latong Andosari, ada Latong Anduri, Latong Barat, Osang-osang Bauda,
ada silam lambau, ada tabar-tabar, ada tubung. Ini menurut analisa masyarakat ada yang beracun, ada yang tidak beracun. Masuk ke pembahasan, ada deskripsi tumbuhan beracun yang ditemukan di Cagar Alam Dolok Tinggi Raja, Kabupaten Simalungun. Jenis tumbuhannya ada sebagai berikut nih. Yang pertama adalah hati londo atau Decana pubescens Roach, merupakan tumbuhan bawah yang tumbuh di lokasi cukup sinar matahari. Tumbuhan ini ditemukan di pinggir sungai dengan tipe tanah basah yang berkembang biak melalui biji. Tumbuhan ini berupa semak dan menjalar di atas tanah, merupakan famili dari Rubiaceae. Berikut ada gambar hati londo di gambar 1. Ini lanjut ke tumbuhan beracun lainnya. Yang kedua ada HW Belanda atau Colocasia esculentea L. Schott. Itu gambar dari HW Belandanya, merupakan dari famili dari Arecaceae, tumbuhan berumpun dan tegak dari atas tanah. Tumbuhan ini ditemukan di pinggir jalan sekitar penduduk dengan tipe tanah kering yang berkembang melalui umbi. Yang ketiga ini ada Lange atau Homalonema propinquina Riddle. Lange ini merupakan famili dari Arecaceae, tumbuh berumpun tegak di atas tanah. Tumbuhan ini ditemukan di sekitar jalan menuju peradangan penduduk dengan tipe tanah kering yang berkembang biak melalui umbi. Yang keempat ada Lapisi atau Calamus erectus. Lapisi ini merupakan famili dari Arecaceae. Tumbuhan ini hidup sendiri-sendiri atau soliter, berupa semak dan tegas di atas tanah, ditemukan di sekitar jalan menuju pemandangan alam kawah biru dengan tipe tanah kering yang berkembang biak melalui biji. Yang kelima ada Latong anosari atau Urtica dioica L. Latong anosari ini merupakan famili dari Urticaceae. Tumbuhan ini merupakan spesies lahan basah fluktuatif dengan tinggi mencapai 1-2 meter yang berkembang biak melalui biji. Tumbuhan ini biasanya tumbuh secara sendiri-sendiri atau soliter. Yang keenam ada Latong anduri atau Lychea leviana. Latong anduri ini tumbuhan yang berupa semak dan tumbuhnya secara soliter. Ditemukan di dalam hutan dekat dengan daerah sungai. Tipe tanah lembab dan yang berkembang biak melalui biji, merupakan famili dari Lauraceae. Yang ketujuh itu ada Latong barat atau Urticea cannabina, merupakan jenis tumbuhan abadi, famili dari Urticaceae, ditemukan di sekitar trek menuju air terjun Kapur Putih. Tipe tanahnya lembab yang berkembang biak melalui biji. Tumbuhan ini berupa semak dan tumbuh secara soliter. Yang kedelapan ada osang-osang baula atau Caladium lindeni Madison. Latong barat ini merupakan famili dari Arecaceae, tumbuh berumpun dan tegak di atas tanah, ditemukan di sekitar jalan menuju perkampungan penduduk. Tipe tanah kering yang berkembang biak melalui umbi. Yang kesembilan ini adalah silam lambau atau Childemia hirta. Silam lambau ini merupakan famili dari Melastomataceae, ditemukan di sekitar jalan menuju perkampungan penduduk. Tipe tanah kering yang berkembang biak melalui biji, tumbuh secara berumpun. Yang ke-10 ini ada tabar-tabar atau Costus specius SM. Tabar-tabar ini merupakan famili dari Costusaceae, tumbuh tegak di atas tanah dan hidup secara sendiri atau soliter, ditemukan di tipe tanah yang lembab yang berkembang biak melalui biji. Yang 11 ini ada tubung atau Lychea albicans Hook, merupakan famili Lauraceae, tumbuh berupa semak dan tegak di atas tanah serta hidup secara sendiri-sendiri atau soliter. Berkembang biaknya melalui biji dan tipe tanah basah. Yang keempat yaitu bab keempat penutup. Kesimpulan, jenis tumbuhan beracun yang ditemukan di Cagar Alam Dolok Tinggi Raja ada sebanyak 11 jenis. Karena keragaman jenis tumbuhan beracun pada Cagar Alam Dolok Tinggi Raja tergolong sedang produktivitasnya. Indeks nilai penting tertinggi adalah dari jenis Urticadiona dengan nilai sebesar 25,85% dan indeks nilai penting atau INP ini terendah
adalah jenis dari Coctus subspecies SM. Jadi yang ketiga ada kandungan metabolit sekunder yang terkandung dalam tumbuhan beracun yang diteliti antara lain adalah terpen, terkandung pada 11 jenis tumbuhan dan yang terbanyak terkandung pada Calamus erectus Roxb. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.